Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu nih, Gus. Sehat, alhamdulillah. Pandangannya panjenengan. Sah. Dia sehat ya. Alhamdulillah. Sore-sore nih, Gus. Ya apa-apa. Ini kita jagat medsosnya masih ramai, Gus, soal mempertanyakan nasab habaib. Iya. Itu luar biasa. Itu kita itu yang tadinya nggak tahu, ya muhibin saja kok mandan goyah ini. Mohon Guse bisa mencerahkan tentang ini persoalan nasab habaib nih, Gus. Karena ini hubungannya akidah kayaknya, Gus. Iya benar. Aku ya melu prihatin ya. Jadi ayahnya dheweke mahabbah lagi diuji. Nah, iya. Benar. Seberapa mahabbah kita kepada Rasulullah dan zuriyahnya. Aku kok usudun kayak gitu. Berarti sempat goyang ya, Gus ya? Apa nih kapalnya, Pak? Nah, tapi kan dari sini katanya kajian ilmiah, ya kan? Ada yang ngomong ijtihad dan sebagainya gitu. Nah, pokoknya sekarang saya mohon pencerahan Guse untuk bisa menjelaskan sedetail-detailnya dari keilmuan Guse ini, karena ada yang menarik ini. Mereka mengatakan terputus karena tidak ada sosok yang bernama Ubaidillah, begitu. Untuk siapapun ya orang jenengan tok lah ya. Kasus seperti ini itu sudah ada zaman Nabi. Sampun wonten. Buktinya Nabi jarani abtar kan sampai turun. Oh iya. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Buntung ya, terputus. Itu kan awal mulai dari ketidakpercayaan mereka dengan Rasulullah. Di zaman Nabi bisa Nabi bicaranya putus apa maning cuma Zuriyah. Dan hal ini bukan hal yang baru, sudah lama terjadi, sudah ada yang pernah menggugat masalah ini. Nah, ini lagi rame lagi nih ya gitu ya, dan pada viral ini. Intinya kan meragukan nasabe Abdullah apa Ubaidillah ya. Ubaidillah. Jadi kebenaran aku ingin bengilah terus membuka jendela dunia maya. Berenang di dunia maya. Lek-lekan berarti, Guys. Lek-lekan sampai subuh. Wah, ini menarik ini, orang-orang yang nggak percaya adanya Ubaidillah ini. Gus Atik bisa menjelaskan. Alhamdulillah aku nemu kitab jenis kitab Samsuz Zahirah ya. Karangan Sayyid Asy-Syarif Abdurrahman bin Muhammad bin Husain. Di dalam halaman 51 kitab tersebut ada judul besar Zikru Aulad Sayyid Asy-Syair Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Shadiq radhiyallahu. Wah, ini yang sedang dibahas ini. Judul sing gede, judul besarnya ya. Mengingat atau mengenang putra-putra Sayyid yang terkenal Ahmad bin Isa. Nah, bin Muhammad. Ini kita akan menerangkan siapa sih putra beliau, siapa saja. Masih di dalam halaman 1 di atas baris ya, di atas baris kan dalam kitab ini yang ada dua tulisan, yang atas garis ini besar, yang bawah garis catatan kaki ini kecil ya. Footnote ya. Yang besar ini tulisannya begini. Lahu miyal walad isnani.
Syekh Ahmad bin Isa punya anak dua, Muhammad dan Abdullah. Nah, menariknya ini yang disebutkan Muhammad dan Abdullah. Ya. Anaknya dari Ahmad bin Isa, Muhammad dan Abdullah. Abdullah. Wa yusamma Ubaidallah. Abdullah ini disebut Ubaidallah. Ubaidillah lah ya. Jadi Abdullah ini yang disebut Ubaidillah. Ya. Alam julukannya wakunyatu Abu Alawi. Julukannya Abu Alawi. Oh, julukannya Abu Alawi. Abdullah ini. Jelas dari sini mengatakan beliau putranya dua. Muhammad dan Abdullah yang disebut Ubaidillah, yang disebut Abu Alawi. Ya. Kemudian di catatan kakinya, di footnote-nya di bawah, ya. Lam yadhkurhuna min auladi Said Ahmad bin Isa siwasnain. Beliau tidak menyebutkan putra-putra Ahmad bin Isa selain dua. Padahal yang dikenal ada 4. Putra Ahmad bin Isa ada 4. Al-Muhajir ada 4 yang terkenal. Ya. Yaitu Ali, Husain, Abdul dan Muhammad. Jadi yang enggak disebut tadi Ali dan Husain. Ya. Adapun Said Abdullah ini dilahirkan di Basrah. Basrah itu ibu kota Irak ya. Jadi dulu itu tampuk kepemimpinan pasca Sayyidina Ali jadi khalifah. Itu dipindah ke Irak di Basrah. Ibu kotanya ini. Ya. Said Abdullah ini dilahirkan di Basrah. Beliau alim, orang yang sangat sopan santun. Ya. Beliau hijrah bersama ayahnya, hajaro mawalidi. Beliau hijrah bersama ayahnya minal Basrah, dari Basrah tahun 317. Ya. Kemudian bermukim di Husaisiyah. Ya. Sudah. Sampai di sini jelas bahwa Abdullah yang disebut tadi Ubaidillah termasuk putra dari Ahmad Al-Muhajir. Ya. Wattafaqa ulama nasab. Ulama nasab sepakat. Itu sudah tidak ada pertentangan. Enggak ada. Ulama nasab al-muhaqqiqun yang ahli meneliti permasalahan. Sing dudu ahli nasab melu ngomongin ke priwe ya. Allah alam. Oh ya, ulama nasab yang al-muhaqqiqun ini yang al-muhaqqiqun loh. Al-muhaqqiqun yang meneliti, yang pandai meneliti sebuah permasalahan. Dan kontradiktor itu. Iya, kalau nyun sewu, kalau dalam kepolisian ya, kalau ada kecelakaan itu ada olah TKP. Yang polisi yang olah TKP kan beda dengan polisi yang lain kan. Ada ini ibaratnya al-muhaqqiq ini bukan ulama bidangnya, bukan ulama kelas RT kayak SMP gitu lah. Ini kan lihat RT lah ya. Tapi mending lah. Ya. Min ulama Hadramaut, dari para ulama Hadramaut. Ya. Wal Yaman, ulama Yaman. Wa ghairihima, bahkan selain Hadramaut dan Yaman. Contoh di sini dicontohkan. Ini masih ini di halaman 2 ya. Seperti ulama terkenal namanya Ibnu Samurah ya. Kemudian ada Al-Faqih Alamah Al-Janadi. Ada Imam Al-Faqih Al-Awaji, pemilik kitab At-Talkhis. Ada Syekh Husain bin Abdurrahman Al-Hadal. Ada Syekh Al-Faqih Al-Alama Muhammad bin Ahmad bin Abil Khub At-Tarimi. Ada Syekh Al-Faqih Muhammad bin Fadl Bafadl. Ada Al-Faqih Abdurrahman bin Hasan. Lengkap. Ada Imam Hafid. Al-Hafid itu, mohon maaf, bukan julukan orang yang hafal Quran loh. Oh, seperti Habib Umar bin Hafid itu. Al-Hafid itu orang yang hafal 100.000 hadis. Jadi ini bukan ulama sembarangan yang mengakui loh, yang menyepakati loh. Ya. Dan sampai hafal pirang hadis. Inamal lo benia. Lo kok harus nyalah-nyalahna. Ya Allah. Ki Al-Hafid loh, apal 100.000 hadis loh. Ya. Muhammad bin Abu Bakar Ubad. Ini mereka yang saya sebutkan tadi semuanya ulama ahli nasab yang ahli meneliti sebuah permasalahan. Semuanya sepakat bahwa Said Ahmad
Al-Muhajir Nggih. ini hijrah ke Hadramaut bersama putranya yang Ubaidillah bernama tadi. Ubaidillah Atau Abdullah. Abdullah. Jadi ini disebutkan selalu Muhammad dan Abdullah, tapi Abdullah itu Ya Ubaidillah. Ubaidillah. Ya. Artinya Ubaidillah itu. Nah. Kemudian di halaman masih di kitab yang sama ya, As-Samsud Dhairah. Di halaman 53. Walamma qadima Ahmad bin Isa al-Madhkur wa man ma'hu Hadramaut wa danisba al-musharrafah ila Fatimah binti Rasulillah wa dzakara dzalik li ahli Hadramaut ya. I'tarafu lahu bil fadli wa ma ankaruhum. Ketika Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Isa ini bersama dengan orang yang hijab bersama beliau termasuk putranya itu sampai di Hadramaut Nggih. dan mengaku punya nisbat yang mulia dengan Sayyidah Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka seluruh penduduk Hadramaut ya, iktarafu lahu bil fadli, mereka semua mengakui keutamaannya. Wama angkaruhum, dan mereka tidak mengingkari. Malah ngalah berkah. Jadi ya saat itu mungkin di Hadramaut masih banyak ulama-ulama Iya. besar, atau mungkin ada sahabat atau tabiin yang tahu betul lah. Iya. Jadi mereka nggak ingkar sama sekali. Begitu datang mengakui nasab dengan kepada Sayyidah Sayyidah Fatimah, mereka nggak ingkar. Nah, cuma ini summa annahum ba'da dzalik. Hanya saja setelah itu. Pakainya summa ini berarti Ya. agak lama, jangka lama. Oh. Oke. Setelah itu, ya, aradu minhum iqamata bayinatin. Setelah itu penduduk kota Hadramaut menginginkan agar keturunan Ahmad bin Muhajir ini supaya mendirikan saksi, bukti. Bukti. Ya mungkin karena banyak orang yang hasud Nggih. atau apalah. Jadi mohon maaf, ini masalah yang sekarang terjadi ini bukan hanya sekarang, dulu sudah ada. Itu sudah ada. Cuma sekarang era Iya. seperti ini sehingga apa? Dulu sudah ada. Ya. Sampai ceritanya, ya, Said ada seorang mufti, ada seorang muhaddis, seorang yang ahli hadis di Hadramaut terkenal, semua orang mengakui mujtahid, yang bernama Syekh Ali bin Muhammad bin Ahmad. Itu sampai datang ke kota Basrah Untuk meyakinkan. untuk meyakinkan, untuk mencari tahu benar nggak sih ini Ahmad Al-Muhajir ini keturunan Rasulullah, dan tentunya dengan putranya Abdullah itu. Jadi atau pada saat Ubaidillah. beliau masih hidup pun diragukan juga. Diragukan. Apalagi sekarang. Akhirnya Sayyid Ahmad Ali bin Muhammad bin Ahmad tadi Iya. pergi ke Basrah, menanyakan kepada para ulama di sana, kepada para mufti di sana, dan disaksikan oleh 100 orang lebih saksi. Di mana orang-orang ini orang dari Orang pilihan. Hadramaut ya, yang mau naik haji. Mereka mau naik haji, kemudian mampir di Basrah hanya untuk menyaksikan apa betul Ahmad Al-Muhajir ini adalah turunan Rasulullah. Karena diinformasikannya seperti itu. Iya. Dan ternyata betul, ya. Ternyata betul. Akhirnya begitu pulang, Sayyid Ahmad Ali bin Muhammad bin Ahmad tadi, yang mufti besar kota Hadramaut, akhirnya semuanya sepakat. Semuanya sepakat. Berarti di situ ada Ahmad bin Isa dan ada Ubaidillah juga. Bukan hanya Ali, ya, Ali bin Muhammad bin Ahmad tadi, yang ahli hadis dari Hadramaut tadi, dan ada beberapa orang atau ratusan orang yang menyaksikan. Nah, akhirnya dari situ mereka mantap yakin. Ya. Kemudian di halaman 55 disebutkan ya, Sumakola annahu hajara wa mahu ibnuhu Ubaidullah, ya, bahwa Ahmad Al-Muhajir ini hijrah bersama putranya
di sini di halaman ini disebutkan Ubaidullah. Ya. Ubaidullah. Jadi Nah, mungkin sampai yang tanya-tanya, kenapa kok Abdullah jadi Ubaidullah? nggih. Di halaman 55 Ya, sejarahnya Diterangkan, ya. menjadi diterangkan, Ubaidillah atau Ubaidullah itu. Sumasaro wa mahu ibnu Ubaidullah. Nggih. Kemudian Ahmad Al-Muhajir ini berjalan bersama putranya yaitu Ubaidullah, alladzi sohoro ismahu, yang mentasir namanya. Jadi beliau itu mentasir sendiri. Abdullah lah nyongkot jadi Abdullah ra pantes yo. Aku patutnya Ubaidullah bela. Oh, dari caranya cilik Gusti Allah. Nggih, hamba cilik. Alasannya apa? Di sini diterangkan nih di dalam kitab Samsul Dhairo halaman 55 ini, ta'adzuban ma'allah. Karena beretika dengan Allah. Ya. Karena tidak Saking sopannya Ya karo Allah. Gusti Allah. Mau disebut Abdullah. Disebutnya Ubaidillah. lebih cilik maning Kang Iya. Abdullah. Nggih. Kaula cilike. Kawula alit. Kaula alit. Wa tawaduan ma ikhwani asufiyah, dan karena rendah hati, tawadu. Nggih. Tawadu bersama teman-temannya yang ahli sufi. Jadi ini mengapa Abdullah Oke. menyebut dirinya Ubaidillah. Nggih, ini udah agak terang nih Gus. Tapi apakah hanya di satu kitab itu dengan teliti? Enggak. Ada kitab lagi, ya. Ada kitab lagi. Ya. Nanti ini belum selesai ya. Oke. Nanti belum saya nih. Ini saya ramukan dulu satu kitab ya. Nggih. Saya ramukan dulu. Jadi Karena Abdullah, menarik ini. ya, Abdullah. Ubaidillah. Mengapa ya Ubaidillah? Karena mentashir tadi. Mentasir. Ya. Caranya yang atik, jadi otak kayak gue lah. Dan saya kira ini sesuatu yang mudah lah. Iya. Contoh, saya terkenalnya di luar siapa coba? Di luar Ya Gus Atik. Gus Atik. Di sini saya Gus terkenal Nunung. Gus Nunung. Iya. Pernah itu Bib Muhammad itu kena prank itu. Ya kenapa? Betul. Karena taunya nama Atik tadi. Iya. Jadi ceritanya Habib Muhammad diundang pengajian di daerah Purwokerto, di daerah Watu Mas kalau nggak salah. Beliau sakit. Nah, pada waktunya sakit, akhirnya mengutus panitia supaya mengaturi Gus Atik. Ya, mengaturi Gus Atik itu. Lah, kemudian panitia itu bilang, Gus Nunung apa? Bukan Gus Nunung, Gus Atik. Padahal pada baik. Pada baik. Ya. Ini. Ini jangan diambil pusing masalah ini ya. Ini sudah dijelaskan tadi ta'adzuban Ilallah. Kemudian pada halaman 64 Iya. di kitab yang sama diterangkan wang qorodo akibu ali jadid wali basri, keturunan keluarga Jadid dan Basri. Jadid dan Basri ini kakaknya Abdullah. Nah, kakaknya Ubaidillah. iya, jadi Bani Jadid tadi itu. Bani Jadid dan Basri. Ini habis pada di awal kurun ke-7 masalah ya. Pada kurun ke-7. Oh bukan putranya Alwi Ahmad, putranya Abdullah, dan putranya Abdullah kan 3 ya. Iya. Alawi, terus Jadid, terus Basri. Basri ini yang di Tarim terkenal dengan Ismail, Jadid Ismail. Itu keturunan dari Basri dan Jadid habis ya. Ya mungkin karena keturunannya Nggih. perempuan atau apa. Wa ma'alawiyun falahu aqibun muntasirun ya. Ini saya mohon maaf kalau saya salah baca ya, tapi yang jelas maknanya insya Allah nggak salah. Nggih. Adapun Alawi itu keturunannya tersebar muntasirun. Wadilun tawilun disebutkan ekornya panjang. Buntutnya Jadi dawa. kayak bener-bener Wadriyatun mubarakatun di Hadramaut, dan zuriyahnya diberkati di Hadramaut. Semantasarat fiwalil buldan, kemudian menyebar di berbagai macam negara. Wa yurafun al-an
Bi Ali Abi Alawi. Sekarang terkenal dengan sebutan Bani. Ali Abi Alawi. Ali Abi Ali pakai hamzah ya, bukan Iya. pakai ngain. Iya. Ali Ali Abi Abi. Alawi. Di keluarga Abi Alawi. Ba Alawi jadinya. Nah, di Jazirah Arab bagian selatan ya, fi Janubi Jaziratil Arab, Ali Abi Alawi jadi Ali Ba Alawi. Nah, ini cikal bakal disebut Ba Alawi. Iya. Di sini diterangkan ini di halaman 64 ya. Summa utriqa al-laqabu al-alawiyyu fil yamani wa janubil jazirah al-arabiyah. Nah, sebelah selatan jazirah Arab wal Hijaz dan Hijaz wa ghairiha mil aktor ala dziratil Imam Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Di sini disebutkan Alawi bin Ubaidillah, bukan Iya. bin Abdillah. Bin Ubaidillah bin Iya. Ahmad al-Muhajir di kitab Samsul Dhairah ya. Waqad yutlaqu alaihim Alu Abi Alawi. Malah masyhurnya nama Ubaidillahnya. Iya. Mereka disebut Ali Abi Alawi dan di Jazirah Arab disebut Ali Ba Alawi. Ya. Ya. Ini dalam kitab Samsul Dhairah ya. Dari satu kitab aja kita sudah tercerahkan nih. Tapi ternyata Gus Atik ini punya referensi banyak ya supaya lebih mantap. Jadi tidak hanya mantap karena jiwa. faktor karena menurut saya itu seperti ini Gus, adanya seperti ini hanya persoalan gengsi lah Gus, gitu kan. Jadi kadang-kala Ya, tidak- wallahu alam, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Kalau saya kok lebih apa ya, lebih begini. Kalau saya lihatnya ke tauhid aja lah. iya. Ya karena orang kok serta merta langsung mengkritik tanpa dasar bahkan, dan problemnya adalah hanya karena ada oknum habaib yang nun sewu secara attitude tidak baik. Nah, nanti kita bahas nanti Iya. ya. Yang jelas saya bukan hanya pakai satu kitab, tapi ada kitab lain juga namanya Ghurarul Baha Abdawi ya. Wadrul Jamal Al-Badi Al-Bahi. Di sini diterangkan hampir sama dengan yang kita Samsul Dhairah. Bahwa Sayyid Ahmad Al-Muhajir punya putra namanya Abdullah, Abdullah. yang beliau karena saking tawadhunya Tasghir menyebut dirinya Ubaidillah, sama ya, sama. Kemudian di sini juga diterangkan ya, ini untuk mematamakan saja bahwa Abdullah itu putranya Ahmad. Wa kana lahu min jumlati min aulad as-sholihin wasadat al-mubarakin minhum asy-syaikh al-kabir wal qudwatu syahir Abdullah bin Ahmad. Nah, sini dijelaskan Abdullah bin Ahmad ya. Kemudian di dalam kitab Al-Ghurarul Baha disebutkan juga, judulnya besar nih, Syekh Abdullah bin Ahmad ya. Iya. Syekh Abdullah bin Ahmad bin Isa ya. Jelas ya ini Abdullah putranya Ahmad ya, putranya nih loh, Iya. Abdullah ya. Tapi namanya Abdullah, Abdullah bukan Ubaidillah. ya, iya. Tertulis Abdullah ya. Alawi bin Syekh Abdullah ya. Ada juga putranya namanya Basri tadi yang saya singgung Ya. tadi, ada Jadid tadi ya. Kemudian di dalam halaman 110 ya, 10 disebutkan ada judul besar ini, Sihhatu Nisbati Ali Abi Alawi, kebenaran Nah, nisbat keluarga Abi Alawi Nggih. ya. Jelas judulnya ya, Sihhatul, kebenaran ya. Ini diterangkan, summa innahum tulibu bitasi nisbati min akabil ulama tarim. Kemudian mereka dituntut untuk mentaskhih, membenarkan nisbat mereka. Yang nuntut siapa? Pembesar ulama tarim. Dari dulu pun sudah ada ulama yang menggugat. Bukan. Yang menggugat. bener apa ora itu? Iya, ini akabir ulama loh yang menggugat ini. Akabir ulama tarim. Tapi kan itu Ya. menggugat untuk mungkin memantapkan, Iya, meyakinkan. nanti saya singgung juga ini nanti. Ya. Kemudian ini ada keterangan nih. Ketika Sayyid Ahmad bin Isa Asy-Syarif ya
datang ke Hadramaut, i'tarafu lahum bil fadli. Mereka mengakui keutamanya sama dengan tadi sama ya. yang tadi. Wa mangkaru dan tidak mengingkari an-nasab. Tidak mengingkari nasab muddatan minaz zaman. Enggak mengingkari nasab sama sekali ya. Fasar al-faqih al-aujad wal al-amah al-mu'tamad ya. Wal imam al-amjad ya. Wal barul mumtar apa tingkatannya gelarnya gede banget, gelarnya ngeri-ngeri. Siapa? Sama dengan tadi Ali bin Muhammad bin Ahmad. Ini mereka beliau datang kemana? Il Basroh, menuju ke Basroh. Wa asbata nasabahum dan menetapkan, mengisbatkan nasab mereka. Wahak koko syarifah nasab nisbatihim, menyatakan kemuliaan nisbat mereka. Ya. Nah, di bawah ini wa ajma'a badadalik al ulama bi ajma'ihim wal fuqaha wasalihun. Setelah itu, setelah Syekh Ali bin Muhammad bin Ahmad ini datang ke Basra, ya. Setelah itu para ulama semuanya bi ajma'ihim sepakat. Wal fuqaha bahkan ulama ahli fikihnya sepakat. Wasalihun bahkan orang yang sepakat ala sihhatin nasabi syarif. Nah, kebenaran dari nasabnya syarif. Ya. Jadi dulu pun sudah ada yang menggugat. Ya. Tapi yang menggugat kan kapabel. Nah, sekarang apa enggak kapabel sekarang? Ya. Begitulah. Makanya kalau sudah ada dalil semacam ini kok masih hasud? Ya naudzubillah min dzalik ya. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini Ini terang benderang ini jadinya nih. ya. Banu Alawi ya dalam kitab Huraru Baibok ya. Hurur pakelalen mal. Hururul Baibawi. Nah, dalam halaman 164 disebutkan Banu Alawi judulnya. Ya. Qala Syekh Al-Faqih Al-Wali Syarif Sujauddin tingkat apa jenenge? Pangkatnya akeh banget. Qultu wasarfu Bani Alawi al-ati dikru ulama wal fuqaha minhum wasarfu Bani Amim al-madi dikruhum annahum asrafun saniyatun syafi'iyatun as'ariyatun la miryata fih. Bahwa kemuliaan Bani Alawi ya la miryata fih, tidak ada keraguan lagi. Wala syakka, tidak diragukan, wala khilafat dan enggak ada khilaf. Tapi yang di sini tercatatnya Abdullah. Abdullah. Tapi nanti juga disebutkan bahwa beliau Abdullah ini Ubaidillah karena mentasi dirinya sendiri. Ya. Lah, fa innahu asyaru min kulli masyhur. Ini lebih masyhur daripada yang masyhur. Wa abyanu min kulli zuhur. Lebih jelas dari yang semua yang jelas ya. Lebih wis pokokan ora diragukan maning lah cara-cara Jawane lah. Wis cetawela-wela caranya. Kok tesih wae. Nah, ini lagi di sini ya. Di sini dia kitab yang sama, halaman 165 tertulis Alawi bin Ubaidillah. Nah, baru tercatat Ubaidillah. Ya. Di sini bawahnya Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Ya. Jadi bukan dua orang tapi Bukan dua orang, satu orang. Ya seperti Gus Nunung dan Gus Ate. Dan sebenarnya lebih heran lagi, lebih ajib lagi. Ada kitab yang sering kita baca, ternyata disuruh gamblang sekali. Kitab apa, Gus? Kitab Buhyatul Mustarsyidin. Ada 3 kitab. Ini. Kitab Buhyatul Mustarsyidin. Ya. Masa sampai orang percaya kalau kitab Buhyatul Mustarsyidin? Perlu dibuka apa? Ya, perlu. perlu dong, supaya mantap ini. Bahwa kita sudah tidak ada keraguan. Halaman 155 ya. Disebutkan di sini disebutkan ini 155 Beirut loh ya. Beirut berarti kitab yang bagus ini. Larang. Kitab yang larang. Maksudnya kayak gitu. Bagus adalah mahal gitu. Ya, ini bukan apa-apa. Ini saya sebutkan karena katanya 155 halamannya kok. Iya. Enggak ada. Nah, mungkin kita sampaikan murah mungkin. Jadi disebutkan ya. Wa fiyya fi mabhathil qarabah warrahim fil waqfi wal wasiyat lahum wa tariqul ilmi bidzalik imma syahadatu rajulaini ya. Ganggi paham apa ora? Paham. Itu Persoalan persoalan silsilah.
Kayak gitu loh. Jadi masalah wakaf atau wasiat. Misalnya wong wakaf kayak gini. Aku wakaf tanahku sing sehektar kae engko Zaid bin Fulan. Lah ternyata Zaid bin Fulan diperselisihkan. Ki bener apa anaknya Fulan ki Zaid ki. Nah, maka cara mengetahui ini wa tariqul ilmi bidzalik imma syahadatul rajulain, ada kalanya dengan dua saksi laki-laki yang menyebutkan bahwa Zaid adalah putranya Fulan. Atau, nah ini yang mahalus yang penting ini. Atau kutubun nasabi as-sohihati. Atau kitab-kitab nasab yang sahih. Jadi walaupun nggak ada dua saksi, tapi ada kitab nasab yang sahih. Itu sudah sah. Di sini dicontohkan ya, kasajaroti asadati Bani Alawi. Berarti Kasajaroti sadati Bani Alawi. Seperti sajaronya, sajar kan buku nasabnya Bani Alawi. Ini di sini termasuk kitab yang nasab yang sahih. Jadi tanpa dua saksi berpegangan ada saksi, ada kitab nasab tersebut. Yang menarik ini loh, yang kasajaroti sada Bani Alawi ini loh. Bani Alawi yang menarik. Ya. Jadi kita Buhyatul Mustarsyidin halaman 155 apa? Beirut. Larang maksudnya. Larang. Lah pada halaman 296 kitab yang sama, kitab Buhyatul Mustarsyidin. Saya baca ya ini biar mantap ini. Umpama kowe semua saiki kowe kurang mantap berarti wis pancen anu wis atine wis mati lah. Mati terus. Iya, mati. Akan getuk-getuk lah. Wis pelatungan. Ya. Qala Imam Ahmad bin Abdullah Balhaj. Fadal. Wahastu al-asraf fil afaq. Saya meneliti para habaib asraf itu berarti zamannya Syarif. Di berbagai macam belahan dunia. Wasaltu anhum al-waridin il haramain. Saya juga menanyakan pada orang-orang yang datang ke Makkah dan Madinah. Saya tanyakan. Bukan hanya satu orang. Fawasofuli wa arafuni akhbarahum. Kemudian mereka memberikan kriteria pada saya dan mengenalkan kepada saya kabarnya asraf dari Bani Alawi ini. Ya. Kemudian di sini diterangkan ini afdhalun nas, ya. Afdhalun nas wa alu Abi Alawi afdhal alibait. Keluarga Abi Alawi alibait yang paling mulia, yang paling utama, ya. Terus sampai ke bawah ini sudah tarhiman ya biar lebih cepat. Di bawah diterangkan ini masih kitab Buhyatul Mustarsyidin wa ana bi ali Abi Alawi dzurriyyata Sayyidina Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Di kitab ini tertulis Ubaidillah. Jelas ya. Jadi nama Ubaidillah itu sebenarnya tidak perlu diperselisihkan karena satu orang itu sudah satu orang. Ya. Jadi ahli nasab paham itu. Ahli nasab paham Ubaidillah karo kira-kira jenengan apa percaya karo kita? Ya, saya ini. Apa kitab sing karangane wong siki lah. Amane cuma nyusul cuma tesis loh ya. Iya. Kemarin cuma tesis loh. Nah, tesis yang wisi wis gaweane lah. Mengora mau tesis saja sudah dikatakan ijtihad. Ini kita buya loh. Ya. Ini bisa mungkin para pemirsa bisa mengingat, silakan buka sendiri di kitab Buhyatul Mustarsyidin. Kalau Beirut halaman 155 dan kalau 296. Di Buhya itu di 150 dan 296. Ya. Bisa. Mungkin itu Amis Bay yang bisa saya. Bisa saya. Semoga ini menambah. Semoga tercerahkan, mantap, menjadi amal jenengan untuk tidak kisruh amin. Ini. Nah Gus, sebenarnya saya pengen bahas yang lain lagi ini tapi waktu nanti di lain waktu. Yang jelas sudah jelas kita tidak ragu lagi karena Mbah Mun ahli basiroh pasti ada kitab seperti wah luar biasa. Tak azan dulu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Salam ke keluarga ya. Nggih. Ya, Parah, Gus. ya. Aduh. Hati. Nggih.